Bacaan dari Kitab Baruk. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, maka kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, "Dengarlah hai sekalian tetangga Sion, Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar. Sebab aku melihat anak-anakku tertawan sebagaimana telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukaria atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, hai anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah. Demikian hendaklah kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu, tetapi Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kepedulian Yesus kepada orang yang menderita merupakan sesuatu yang tidak disangsikan. Kepedulian yang sama diajarkan kepada para murid dalam tugas perutusan mereka. Dengan mengambil bagian dalam misi pewartaan Yesus, para murid diajar dan diajak untuk memiliki kepedulian yang sama seperti Yesus sendiri. Sukacita dan kegembiraan Yesus adalah karena para murid boleh ikut dalam misi kepedulian yang dijalankannya. Sudahkah kita terlibat dalam misi tersebut? Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kekuatan sejati, kami mengucap syukur atas santapan suci ini. Semoga berkat karunia dan kemurahan-Mu, kami mampu menghayati semangat kerasulan Santo Fransiskus yang berkobar untuk melayani semua orang, dan kelak kami Kau persatukan dalam keselamatan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami,